sabar orang tua menjelaskan. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru dan juga bulan yang baru, Senin 2 Juni 2025. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga pada hari ini, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat harian kita hari ini, Senin 2 Juni 2025, diambil dari Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul renungan hari ini, Kekayaan Hikmat Allah yang tak terselami. Kekayaan hikmat Allah yang tak terselami. Ini adalah seruan pujian dari Rasul Paulus setelah ia mengetahui rencana Allah bagi dunia ini. Rencana Allah bagi seluruh umat manusia. Karena Allah bekerja untuk keselamatan seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi ini menjadi seruan pujian yang penuh kekaguman dari Paulus terhadap kebijaksanaan dan pengetahuan Allah yang tidak terselami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada 3 hal yang utama kita lihat dalam ayat renungan hari ini. 1. Kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah yang tak terbatas. Kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah yang tak terbatas. Ungkapan kedalaman kekayaan di sini merujuk pada kemurahan dan kasih karunia Allah yang melimpah.
Ungkapan hikmat dan pengetahuan menunjukkan bahwa Allah memahami segala sesuatu dengan sempurna. Dan Dia bertindak dengan tujuan yang bijaksana. Kita manusia tidak dapat sepenuhnya memahami keputusan dan cara Allah bekerja. Mengapa? Karena semuanya melampaui kapasitas pemahaman kita. Melampaui kapasitas pemahaman kita sebagai manusia. 2. Misteri keputusan dan jalan Allah. Misteri keputusan dan jalan Allah. Keputusan dan jalan Allah itu sering rahasia, sering penuh misteri bagi kita. Artinya bahwa keputusan-keputusan Allah tidak dapat ditelusuri atau dipahami sepenuhnya oleh kita, oleh manusia. Jalan-jalan Tuhan seringkali nampak tersembunyi atau misteri, namun selalu diarahkan untuk kebaikan dan keselamatan umatnya, untuk kebaikan dan keselamatan kita manusia. Semua ini mengajarkan kita untuk selalu mempercayai Allah, bahkan ketika kita tidak mengerti sepenuhnya rencana itu. 3. Pujian sebagai respon terhadap kemuliaan Allah. Pujian sebagai respon terhadap kemuliaan Allah. Di sini penekanannya adalah respon yang tepat terhadap kebesaran dan rahasia Allah, yaitu melalui pujian dan penyembahan. Itu sebabnya ayat ini adalah ungkapan doksologi, yaitu ungkapan untuk memuliakan Allah, karena segala sesuatu itu berasal darinya, olehnya, dan kepadanya. Inilah yang menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa hidup kita ini pun seharusnya berpusat pada Allah dan memuliakan Allah dalam segala hal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan pada hari ini untuk kita terapkan dalam kehidupan ini? Yang pertama, kepercayaan dalam ketidakpastian. Kepercayaan dalam ketidakpastian. Saat kita membaca bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, ini untuk menegaskan kembali bahwa Allah adalah sumber, sarana, dan tujuan akhir dari seluruh keberadaan dan sejarah. Ini memberi pondasi iman yang kokoh dalam kehidupan kita sebagai manusia. Terutama saat kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Saat kita sakit atau mengalami kegagalan, kita dapat berkata, "Aku tidak mengerti mengapa ini terjadi, tetapi aku percaya bahwa hidupku tetap dalam tangan Tuhan." Kepercayaan sejati diuji saat tidak ada jawaban. Dan dalam ketidakpastian, kita diundang untuk tetap percaya bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu untuk kemuliaannya dan demi kebaikan kita. Yang kedua, kerendahan hati. Kerendahan hati. Ungkapan segala sesuatu adalah dari Dia berarti Allah lah yang berada di pusat kehidupan. Menyadari hal ini, kita diajarkan bahwa kita sebagai manusia tidak berhak membanggakan diri atas apapun
karena segala sesuatu, karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Misalnya, seorang pelajar atau mahasiswa yang memperoleh beasiswa akan berkata, ini semua anugerah Tuhan, bukan karena kepintaranku. Atau seorang pendeta boleh berkata, ini adalah karena Tuhan semata. Jadi dia menyadari bahwa dirinya adalah alat di mata Tuhan. Tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati. Sebab jika ada kesombongan, maka konflik akan muncul. Bahkan di tengah keluarga sendiri, di tengah pernikahan, atau di tengah pelayanan. Kita hanyalah hamba. Dan setiap keberhasilan yang kita peroleh, kalau itu kita sebut ada, semuanya itu adalah berkat Tuhan, bukan hasil usaha kita sendiri. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pujian sebagai gaya hidup. Pujian sebagai gaya hidup. Jika semua dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah, maka seluruh hidup kita harus diarahkan untuk kemuliaannya. Pujian bukan sekedar aktivitas di hari Minggu, tetapi pola pikir dan cara hidup kita yang setiap hari mengarah kepada Tuhan. Pujian sejati kita adalah saat kita menghidupi iman secara konsisten, baik di rumah, baik di sekolah, di tempat kerja, bahkan melalui media sosial. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkatilah itu bagi kami semua, sehingga kami boleh setiap hari bersuka cita saat kami merasakan Tuhan menganugerahkan banyak hal dalam kehidupan kami yang patut kami syukuri. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada pagi ini kami bawa dalam doa keluarga, saudara-saudara kami yang kami kasihi, dan orang-orang yang mengasihi kami yang dalam keadaan berduka. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, terutama berduka karena ditinggalkan, dipisahkan oleh kematian dari anggota keluarga atau orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, biarlah kami secara khusus keluarga boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, anggota jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Biarlah kiranya juga Tuhan boleh merasakan pemulihan dan kesembuhan yang daripada-Mu. Jangan biarkan mereka ya Tuhan putus asa atau ketiadaan pengharapan. Tapi biarlah mereka semua berharap kasih, setia, dan anugerah Tuhan akan melimpahi kehidupan mereka. Sehingga pada waktunya mereka boleh pulih kembali dan melakukan aktivitas di tengah keluarga masing-masing. Ya Tuhan, jika ada di antara mereka pada hari ini atau dalam minggu ini akan menjalani tindakan dari dokter, kiranya semua itu membawa kebaikan dan pemulihan bagi mereka. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang hingga hari ini akan mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Biarlah Tuhan, Engkau menolong mereka, menerangi hati dan pikiran mereka, agar kiranya mereka menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, biarlah mereka juga boleh melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai, membimbing, dan juga mengarahkan hidup mereka.
Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam relasi yang akan kami bangun dengan siapapun. Kiranya membawa sukacita bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.